فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Di hari akhirat, salah satu penyesalan manusia di depan Allah adalah pergaulan. Anda bisa lihat misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat, di hadapan Allah, orang-orang zalim akan gigit jari penyesalan. Mereka mengatakan, seandainya dulu di waktu dunia, saya mencari jalan untuk mengikuti para rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Itu penyesalan yang pertama. Seandainya aku berjuang mencari jalan untuk mengikuti para rasul. Tapi itu hari ini hanya andai kata, penyesalan. Penyesalan yang kedua, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak bersahabat dengan fulan, fulan, dan fulan. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khuzula. Si fulan-fulan inilah yang membentangkan jalan-jalan kesesatan sehingga saya menyimpang dari kebenaran. Nah, ayat ini jamaah sekalian memberi kita pelajaran di antara penyesalan di depan Allah adalah penyesalan bahwa kita dekat dengan orang-orang yang membuat kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang mendekatkan Anda dengan Allah. Bahkan begitu banyak orang-orang yang justru menjauhkan Anda dari Allah Azza wa Jalla. Dan kedekatan Anda dengan siapapun yang membuat Anda jauh dari Allah akan menjadi penyesalan Anda di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman tentang situasi yang akan terjadi antara orang-orang yang bersahabat dalam keburukan. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sahabat-sahabat baik di dunia tapi di dalam keburukan, besok di depan Allah akan menjadi musuh-musuh. Jadi sahabat-sahabat akrab di dunia, tapi keakraban itu di dalam keburukan, maka besok di depan Allah semuanya akan menjadi musuh bebuyutan. Illal muttaqin, kecuali persahabatan karena ketakwaan, dan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan tulisan yang sangat bagus tentang pergaulan. Beliau menulis dalam kitab Bada'iul Fawaid, begitupun dalam kitab Madarijus Salikin. Dalam catatannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, waddabitun nafi'u fi amril khiltati an yukhalitan nas fil khair. Kata Imam Ibnu Qayyim, undang-undang pertama dalam pergaulan, bergaullah dengan siapapun karena antara Anda dengan dia ada kebaikan yang harus dilakukan bersama. Misalnya kita bergaul dengan orang lain karena kita sama-sama pergi ke masjid melakukan salat Jumat, karena kita harus jalan bersama menghadiri sebuah kajian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bangunlah pergaulan, binalah persahabatan kalau antara Anda dengan orang lain ada kebaikan yang menyatukan. Jadi hendaklah kebaikan itu yang membuat kita bersama lalu terbentuk pergaulan. Berikutnya, wa ya'taziluhum fi syarri wa fudulil mubahat. Undang-undang yang kedua kata Ibnu Qayyim, jauhilah siapapun yang menjadi pintu kejahatan, pintu dosa,
Kedua, jauhi pula orang-orang yang menyeret Anda kepada fudulul mubahat. Jadi dua orang ini tipe manusia yang harus dijauhi. Pertama, orang-orang yang selalu menjadi pintu kita untuk jatuh kepada dosa. Begitu bicara dengan dia, akhirnya kita terseret dengan ghibah. Begitu bicara dekat dengan dia, mau tak mau saya harus mendengarkan yang tidak baik. Semua orang-orang yang menjadi pintu-pintu dosa ini kerugian bagi Anda dunia dan akhirat. Maka kata Ibnu Qayyim, dengan orang yang kedua ini jangan ada hubungan pergaulan. Anda boleh ramah dengan orang yang kedua ini, berikan dia keramahan, tapi jangan berikan ia pergaulan. Ya, orang-orang jahat, mohon maaf, orang-orang jahat, Anda boleh ramah kepada mereka, Anda boleh baik kepada mereka, hanya saja Anda nggak boleh bergaul dengan mereka. Kenapa? Sekali lagi mereka punya racun yang membahayakan Anda. Karena mereka ya selalu membuka pintu-pintu dosa. Nomor dua yang mesti Anda jauhi, orang yang kedua ini nggak boleh hadir dalam dunia pergaulan Anda. Siapa itu? Nomor dua ini sangat berat. Fudulul mubahat. Seseorang yang menyeret kita kepada hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia. Yang dimaksud dengan fudulul mubahat, hal-hal yang pada dasarnya boleh, tapi berlebihan. Berbicara itu boleh. Tapi kalau berbicara sampai jam 2 malam, itu berlebihan. Nah, orang-orang yang selalu membuat kita jatuh dalam kesia-siaan, ini dinamakan fudulul mubahat. Orang seperti ini pun seharusnya tidak boleh ada dalam dunia pergaulan kita. Jadi ternyata dunia pergaulan yang tersisa untuk orang baik itu sangat sedikit. Dunia pergaulan yang tersisa untuk orang-orang baik hanya sedikit. Karena dunia pergaulan kita hanya terisi dengan orang-orang baik. Orang-orang yang sekiranya selalu merangkul Anda kepada kebaikan. Orang-orang yang sekiranya selalu memberikan Anda nasihat-nasihat. Hanya mereka lah yang boleh hadir di satu dunia yang bernama dunia pergaulan. Dan jumlah mereka nggak banyak, mereka sangat sedikit sekali. Nah, adapun golongan yang kedua dan ketiga, golongan yang kedua adalah orang-orang yang selalu menjadi sebab-sebab Anda jatuh kepada dosa. Atau yang kedua, orang yang selalu membawa Anda kepada hal-hal yang sia-sia. Kedua orang ini nggak boleh ada dalam pergaulan. Artinya Anda baik kepada mereka, Anda ramah kepada mereka, interaksi dengan mereka, tapi bahwa bergaul dengan mereka hendaknya dihindari. Kalau ternyata kita nggak bisa lepas dari pergaulan yang buruk. Misalnya Anda kerja di satu kantor, di dalam bagian ini Anda bekerja di bagian, dan dalam satu bagian Anda berjumlah misalnya 20 orang. Dari ke-20 orang yang satu bagian, satu tim dengan Anda, yang baik hanya satu orang. Selebihnya adalah orang-orang yang buruk. Agamanya buruk, akhlaknya buruk, kebiasaannya buruk. Dan Anda membutuhkan pekerjaan ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila situasi seseorang tidak bisa lepas dari pergaulan yang buruk seperti ini, karena disinilah maisha kita, karena inilah pekerjaan kita. Kita meninggalkan pekerjaan artinya kita membahayakan maisha kita sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila ada satu pergaulan yang tidak mungkin ditinggalkan, padahal itu adalah pergaulan dengan orang-orang yang buruk, apa yang mesti dilakukan? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pegang dua hal. Pegang dua hal. Ini camkan baik-baik. Karena kadang-kadang di dunia bisnis kita berhadapan dengan, kita satu tim bekerja sama dengan orang yang nggak sepenuhnya baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama kata beliau, fal hadhara al hadhra an yuwafiqahu.
Pegangan yang pertama, Anda tidak boleh memberikan keridhaan hati terhadap segala kejahatan mereka. Ini nomor satu. Di dalam tim ini misalnya fulan sukanya joget, fulan sukanya ngerokok, fulan. Ini kawan-kawan satu tim ini, kawan-kawan yang bermasalah. Maka yang pertama kata Ibnu Qayyim, jangan berikan keridhaan Anda sekejap pun terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Jangan sampai karena Anda satu tim, lalu Anda berikan toleransi terhadap maksiat mereka. Ini kita satu tim, lalu tiba-tiba Anda toleransi. Begitu makan pagi, Anda belikan juga rokok. Kamu belikan rokok, kamu nggak merokok, nggak apa-apa. Saya nggak merokok, kamu aja. Nah itu jamaah sekalian, Anda terjebak dalam satu pergaulan yang buruk, lalu kemudian Anda mentoleransi keburukan mereka. Ini nggak boleh terjadi. Maka kata Ibnu Qayyim, apabila di dalam satu pergaulan bisnis, pergaulan kerja, pergaulan A, pergaulan B, di dalam pergaulan itu ada keburukan dan Anda sama sekali nggak bisa meninggalkan pergaulan itu, maka yang pertama kata Ibnu Qayyim, jangan berikan toleransimu terhadap keburukan mereka. Jangan berikan keridhaan hati terhadap keburukan mereka. Kalau Anda nggak bisa mencegah keburukan itu, setidaknya Anda jangan berikan sikap ridha. Ini nomor satu. Nomor dua kata Ibnu Qayyim, wal yasbir ala adahum fa innahum la budda an yu'dhuh. Undang-undang yang kedua, ketika Anda jatuh dalam pergaulan seperti itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berpeganglah kepada kesabaran sekokoh mungkin, karena kawan-kawan yang buruk ini akan membuatmu tidak nyaman. Anda nggak mungkin memuaskan hawa nafsu mereka untuk misalnya dengar musik bersama, untuk misalnya melakukan korupsi bersama. Iya kan? Ketika Anda tidak mau larut dengan kejahatan mereka, mereka nggak akan nyaman dengan Anda. Ingat jamaah sekalian, orang-orang jahat nggak akan nyaman dengan orang baik. Maka orang-orang jahat akan selalu menyingkirkan orang baik. Tapi sebaliknya, orang baik pun tidak ada yang nyaman dengan orang jahat. Yang berbeda sikap. Orang-orang jahat nggak pernah nyaman dengan orang baik, maka mereka akan selalu membuat tidak nyaman, bahkan menyakiti. Orang-orang baik juga nggak pernah nyaman dengan orang buruk, hanya saja mereka berusaha untuk memberikan nasihat. Sama-sama nggak nyaman, yang buruk nggak nyaman dengan yang baik pun nggak nyaman dengan yang buruk, sama-sama tidak nyaman, yang berbeda adalah sikap. Ketika orang-orang buruk ini nggak nyaman dengan orang baik, mereka berusaha menyakiti. Bila perlu difitnah agar dia keluar dari tim. Nah, sementara orang-orang baik yang tidak nyaman dengan orang buruk, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah nasihat, yang mereka lakukan adalah dakwah, dan mereka nggak pernah menyakiti orang buruk karena keburukannya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila Anda telah terjebak dalam satu pergaulan yang buruk, berpeganglah dengan kesabaran. Karena orang-orang buruk ini nggak akan nyaman dengan kebaikan Anda, sehingga besar atau kecil, cepat atau lambat, mereka pasti akan menyakiti Anda. Sabarlah ketika saatnya Anda disakiti. Misalnya kita kerja satu tim, kita diajak untuk korupsi bersama karena Anda nggak mau, akhirnya misalnya jabatan Anda nggak naik, pekerjaan Anda nggak maju, karena Anda nggak mau berkorupsi bersama dengan atasan, intinya Anda akan disakiti oleh mereka. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walakin adzan yaqubuhu izzun wa mahabbatun lahu wa ta'zimun wa sana'un alaihi minhumul mu'minin. Tetapi hal-hal yang menyakitkan Anda dari mereka, mereka yang menyakiti Anda, ujungnya akan menjadi kebaikan. Itu jauh lebih baik daripada Anda berikan toleransi yang ujungnya akan menjadi keburukan bagi Anda. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa maniltamasa ridwan nas bi sukhtillah, siapa yang mencoba
membuat orang lain senang, tapi dengan melakukan satu kesalahan, niscaya Allah akan membencinya dan perlahan Allah pun akan membuat orang benci kepadanya. Sebaliknya kata Nabi SAW, siapapun orang yang berjuang mempertahankan keridhaan Allah walau dengan kebencian manusia, perlahan-lahan yang Allah akan meridhoinya dan perlahan-lahan Allah akan membuat manusia juga ridho kepadanya. Jadi hadis ini pegang baik-baik. Kata Nabi SAW, siapa yang jatuh pada kebencian Allah untuk menyenangkan orang lain, Allah akan membencinya dan perlahan-lahan orang lain pun akan benci. Tetapi siapa yang berjuang membuat Allah ridha, walau manusia benci, Allah akan meridhoinya dan perlahan-lahan manusia pun akan meridhoinya. Jadi Anda jangan berpikir toleransi Anda terhadap orang-orang jahat akan membuat mereka ridho kepada Anda selama-lamanya, enggak. Perlahan-lahan keridhaan mereka di dalam maksiat akan berubah menjadi kebencian, kata Nabi SAW. Baik, ini undang-undang yang pertama. Kalau dalam pergaulan terpaksa harus satu tim dengan orang jahat, maka peganglah dua hal. Nomor dua, kata Ibnu Qayyim, apabila di dalam pergaulan terpaksa kita dekat dengan orang-orang yang selalu membawa kepada kesia-siaan, kata Imam Ibnu Qayyim, berusahalah untuk mengubah kesia-siaan itu sesuatu yang bermanfaat.